Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimutkan suaranya ya, Nak. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di masa COVID-19 ini, Ibu harap Ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun Ananda berada. Hari ini Ibu sudah mengirimkan absensi melalui WA group yang sudah kita sediakan. Nah, silakan Ananda isi absensi tersebut. Kita berada pada masa pandemi COVID-19, maka kita harus belajar secara daring. Nah, jadi Ibu harap Ananda selalu tetap bersemangat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun berada. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai cerpen. Sebelum kita membahas mengenai cerpen, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Silakan Anda baca doa ini dalam hati saja. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca. Nah, seperti yang Ananda tahu, Ananda pernah membaca cerpen, indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengidentifikasi isi dan ciri-ciri yang terdapat dalam cerpen yang dibaca. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring dengan media WhatsApp Group dan Google Classroom, dengan menggunakan model Discovery Learning, maka Ananda semua dapat mengidentifikasi isi cerpen dan ciri-ciri yang terdapat dalam cerpen yang dibaca dengan semangat dan rasa percaya diri serta kreativitas selama proses pembelajaran. Ibu harapkan Anda selalu semangat ya, Nak. Ananda pernah membaca cerpen? Pernah. Pernah. Kira-kira apa judul cerpen yang pernah Anda baca? Sebelumnya kita baca dulu apa itu definisi dari cerpen itu sendiri. Cerpen merupakan cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek, habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 1000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, cerpen juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Untuk sampai di sini paham ya maksud dari cerpen itu sendiri? Paham Ananda? Paham ya. Baiklah, kita langsung masuk pada ciri-ciri cerpen. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri cerpen yang akan kita pelajari pada saat sekarang ini. Nah, yang pertama, jalan ceritanya pendek. Maksimal 10.000 kata, bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur saja. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, dapat selesai dibaca sekali duduk, menggunakan kata-kata yang sederhana, memiliki pesan dan amanat yang dapat diambil, serta dapat meninggalkan kesan bagi para pembacanya. Untuk itu kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita lihat jalan ceritanya pendek. Artinya, sesuai dengan namanya, ciri-ciri cerpen yang paling utama adalah jalan ceritanya pendek dan singkat. Dapat dalam sebuah cerpen harus lebih pendek daripada novel, yang ceritanya lebih panjang dan lebih detail. Umumnya panjang cerpen antara 3 sampai 10 halaman buku. Bisa dipahami Ananda? Bisa dipahami Ananda? Bisa. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Maksimal 10.000 kata. Di sini katanya tidak ada aturan pasti memang, namun pada umumnya cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Hal ini kemudian banyak diakui sebagai salah satu karakteristik cerpen. Artinya sebuah cerpen harus memiliki jumlah kata di bawah 10.000. Nah, selanjutnya juga kita lihat bersifat fiktif. Apa itu Reni yang bersifat fiktif maksudnya? Berasal dari imajinasi dan pengalaman, Bro. Ya, benar. Maksudnya adalah bersifat fiktif, cerita yang disajikan adalah buah pemikiran dari penulis. Bisa dari imajinasi atau pengalamannya, namun semua bersifat fiktif atau tidak terjadi pada kehidupan. Selanjutnya kita lihat hanya mempunyai satu alur cerita. Apa maksudnya Rani? Tidak ada plot lain, Bu. Tidak ada plot lain. Ya, jadi dia hanya satu alur saja. Misalnya alur maju mengenai
tokoh A yang dimulai dari kisahnya pada saat dia masuk SMA. Kelas 1 SMA sampai berakhir pada kelas 3 SMA. Banyak cerita yang dia lakukan, tapi hanya memiliki satu alur saja, alurnya alur maju saja. Gitu ya maksudnya. Nah, selanjutnya maksudnya ada ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seorang tokoh, kemudian menggambarkan cerpen yang memiliki setting yang cukup familiar dengan pembacanya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani tanpa unsur-unsur fantasi lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 6, dapat selesai dibaca sekali duduk. Artinya, pada cerpen ini umumnya dapat dibaca dalam waktu yang singkat. Itu maksudnya ya. Dengan kata lain, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membaca keseluruhan isi cerpen. Seperti novel. Cerpen dapat selesai dibaca dengan sekali duduk saja. Itu artinya ya. Jadi cara pembacaannya yang sangat singkat sehingga disebut dengan dapat dibaca sekali duduk. Kemudian menggunakan kata yang sederhana. Menggunakan kata yang sederhana ini tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata. Artinya berbeda dengan puisi yang cenderung menonjolkan diksi dan estetika. Pemilihan kata pada cerpen cenderung simpel sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau orang awam. Yang kedelapan, 8 memiliki pesan atau amanat yang dapat diambil. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan dalam cerita. Ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita yang dapat kita ambil dengan jelas tanpa adanya kalimat yang terdapat dalam cerita tersebut ya. Jadi yang namanya pesan itu tidak tertulis dalam cerita, tetapi kita bisa melihat, kita bisa merasakan pesan apa yang disampaikan pengarang di dalam cerita tersebut. Yang ke-9, meninggalkan kesan bagi pembaca. Nah, ciri-cirinya adalah yang terakhir adalah cerpen kerap kali meninggalkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita yang ada pada cerpen tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan Ananda? Silakan Anda baca cerpen yang sudah Ibu kirimkan pada Google Classroom Ananda. Ananda baca dan Ananda kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan yang berjudul Arin dan Mimpinya karya Apriando Rini. Silakan Anda baca cerpen tersebut, kemudian kerjakan tugas berikut ini. Nah, ini tugasnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskanlah isi yang terdapat dalam cerita yang telah Anda baca dengan judul Arin dan Mimpinya. Kemudian jelaskan masing-masing dari ciri-ciri yang telah Anda pelajari tersebut. Misalnya ada dapat dibaca sekali duduk. Nah, itu bisa Anda jelaskan melalui penalaran Ananda sendiri. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami Ananda? Ya, Bu. Oke. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan Ananda, bila nanti ada pertanyaan silahkan japri Ibu melalui grup kelas kita untuk lebih memahaminya, oke? Nah, selanjutnya kita lihat ini untuk lebih memahami mengenai isi dan ciri-ciri cerpen, maka silahkan Anda buka Google dan searchinglah mengenai ciri-ciri lain yang terdapat dalam cerpen. Ini gunanya untuk menambah pengetahuan Ananda mengenai isi dan ciri-ciri cerpen. Nah, selanjutnya kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini adalah apa yang telah kita pelajari tentang cerpen dan apa yang belum Ananda pelajari tentang cerpen. Ini bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan menggunakan Google Classroom kelas kita ya. Nah, untuk kesimpulan, apa saja yang sudah kita bahas tadi, Agung? Definisi cerpen, kemudian isi yang terkandung dalam, ya, kemudian ciri cerpen. Ya, nah selamat bekerja, semoga Ananda selalu sehat dan selalu bahagia dimanapun Ananda berada. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tugas Ananda kumpulkan pada Google Classroom kelas kita ya. Bisa dipahami? Nah, Ibu tunggu pengumpulan tugasnya sampai pukul 5 nanti sore. Bisa dikerjakan Ananda? Bisa. Nah, Ibu tunggu nanti ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.